Karena perbuatan maksiat ini dapat menghalangi perjalanan dalam mencari jati diri. Kalau ini kita bisa lakukan, perjalanan mencari jati diri itu akan tidak sia-sia. Dan semua yang kita cari yang bersifat spiritual itu, dia akan muncul dengan sendirinya. Dia akan mengalir dengan sendirinya. Maka di saat itu, pemahaman kita tentang hal-hal yang bersifat spiritual akan semakin bertambah. Sebab perjalanan mencari jati diri ini banyak tantangannya. Tantangan yang sering dialami oleh setiap pencari adalah keinginan-keinginan duniawi yang sangat tinggi. Hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan, itu semua bisa menjadi penghalang di dalam mencari jati diri. Karena mencari jati diri ini adalah untuk mau mengenal Tuhan. Bila kita sudah mengenal diri kita, siapa kita ini, maka dengan sendirinya pencarian untuk mengenal Tuhan itu bisa kita dapatkan. Sedangkan diri manusia itu ada dua. Diri yang zahir, yang disebut diri jasmani, dengan diri batin. Diri jasmani terdiri dari kulit, bulu, urat, daging, tulang, dan lain sebagainya. Sedangkan diri batin adalah diri yang tidak kasat mata. Diri yang halus. Bahkan diri batin ini diri yang sangat halus. Jadi diri batin ini, bila kita tidak menjaga sikap, ucapan, serta perbuatan kita di dalam keseharian kita, maka pencarian untuk mengenal jati diri tadi akan sia-sia. Tidak akan bisa ditemukan. Tidak akan bisa ditemukan. Karena menurut pendapat saya, bila diri jasmani itu mudah kita pahami, namun bila diri batin ini, bila kita mau gali diri batin kita yang sifatnya sangat halus, ini membutuhkan perbaikan perilaku, terutama dalam hal duniawi. Jangan terlalu dikejar. Kesenangan-kesenangan dunia itu haruslah dihindari, karena kesenangan dunia pada hakikatnya membuat perjalanan menuju pencarian diri yang batin tadi bisa menjadi terhalang. Bisa menjadi terhalang karena kuncinya, syaratnya adalah seperti yang saya katakan tadi, perbaiki perilaku, ucapan maupun sikap kepada siapapun
baru kemudian pengenalan tentang jati diri akan terungkap. Dia akan terungkap dengan sendirinya. Banyak saudara-saudara kita yang menggali tentang jati diri, ujung-ujungnya gagal. Bahkan bisa merusak kejiwaannya. Dalam artian, jiwanya bisa mengalami error. Karena keinginan untuk mengenal jati diri ini tidak dipenuhi, tidak diutamakan syarat-syaratnya, seperti yang saya katakan tadi, menjauhi semua perbuatan maksiat. Itu yang paling penting, supaya perjalanan kita menuju pencarian jati diri, utamanya diri batin yang kita cari, itu tidak bermasalah, tidak mengalami hambatan. Walaupun ada gangguan, akan ada solusi, sehingga perjalanan mencari jati diri tadi tetap berjalan. Karena tidak gampang tuh, tidak mudah pencarian jati diri yang batin ini. Syarat-syaratnya pun sulit bisa dilakukan. Sang pencari harus mampu menjauhi perbuatan maksiat. Inilah sebenarnya penghalang sehingga diri batin atau diri yang hakiki di dalam diri kita tidak bisa kita ketahui. Sedangkan diri batin ini bila kita sudah mengetahui, maka dengan sendirinya Allah, Tuhan sebagai pencipta alam semesta itu akan bisa kita ketahui.